TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, saya barusan mendapatkan kiriman bahwa video tentang tantangan Wafi terhadap Gus Abbas itu banyak di-framing, ya, banyak di-framing, luar biasa. Itu chatting saya dengan Gus Abbas itu diunggah di channelnya si Gus Wafi, dan di framing macem-macem, mas, pokoknya dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk diucapkan. Bagi saya itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kenapa mereka orang-orang yang menjadi mukibin masih saja memframing bahwa Gus Abbas Al-Kaburi dan lain sebagainya. Kalau saya langsung hubungi Gus Abbas, pasti Gus Abbas itu ketawa melihat framing-framing yang diberikan, dicapkan kepada beliau, Al-Kaburi nggak berani, Wafi dan sebagainya. Itu adalah suatu hal yang lucu. Kenapa? Karena ya tadi itu, mereka tidak menggunakan akal pikirannya. Mereka masih memiliki penyakit yang bernama penyakit intelijensi eksekusitis. Mereka orang yang belum mau dijadikan orang yang cerdas. Nah, sedulur TV Al-Waha, dalam sebuah perjuangan, ketika kita flashback ke belakang, jauh ke belakang, 1500 tahun yang lalu kurang lebihnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dinul Islam, itu masyarakat hanya terbagi menjadi dua. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa wahyu dari Allah, dan ini menjadi sebuah perdebatan, perpecahan. Jadi kalau orang-orang menganggap, mukibin hari ini masih menganggap bahwa PWI Laskar Sabilillah itu adalah organisasi pemecah belah, ya memang pemecah belah, benar, sama, karena Pak Rasulullah sendiri juga memecah belah umat. Kenapa? Pada saat sebelum Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Rasul, itu masyarakat jahiliyah kita sebutnya, ya, sejarah menyebutnya sebagai masyarakat jahiliyah Makkah, itu adalah orang-orang yang bersatu. Tetapi bersatunya bersatu dalam kebodohan. Mereka bodoh, bodoh dan bodoh. Kalau bahasanya Presiden Soekarno terhadap Baklawi ini atau terhadap Hadramaut, Presiden Soekarno menyebutkan dalam salah satu suratnya, itu menyebutkan Hadramaut itu jumud maha jumud, bodoh di atas bodoh, kan? Jadi pada saat Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul, itu masyarakat semuanya dalam keadaan bodoh dan mereka bersatu. Bersatu apa? Ya bersatu dalam kebodohan. Mereka menyembah berhala, kemudian tunduk kepada orang yang punya kuasa, punya duit. Adanya perbudakan, yang tidak punya duit, tidak punya apa-apa dijadikan budak. Mereka bersatu dalam kebodohan. Begitu Rasulullah hadir, diutus oleh Allah menjadi Rasul, menjadi orang yang menyampaikan wahyu, maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang melakukan pemecah belahan. Beliau Rasulullah memecah belah kebodohan orang itu, sehingga terjadilah dua kubu, antara orang yang mengikuti Rasulullah dan antara orang yang menolak Rasulullah, menolak ajakan Rasulullah. Itu kan Rasulullah memecah belah umat, tapi yang dipecah belah adalah umat yang bodoh. Supaya pemecah belahan itu bertujuan adalah supaya orang itu tidak lagi menjadi bodoh, menjadi cerdas. Menyampaikan kecerdasan bukan tujuannya untuk mengadu domba, tetapi untuk mencerdaskan. Nah, terjadilah orang yang kemudian mengikuti Rasulullah, mereka terbuka hatinya menjadi cerdas. Selama ini saya bodoh,
kok nyembahnya berhala, nyembahnya patung yang nggak bisa kuasa apa-apa, sehingga akhirnya mengikuti ajakan Rasulullah SAW menjadi seorang muslim yang taat. Kita lihat Bilal bin Rabah, seorang budak. Kalau budak itu ya disebutnya sebagai orang yang paling bodoh, yang dikuasai oleh orang-orang lain. Tapi karena dia kemudian Bilal bin Rabah ini menerima Islam, maka jadilah Bilal bin Rabah ini menjadi orang yang cerdas, terpisah dari orang-orang yang bodoh. Nah, hari ini sedulur TV Al-Waha, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang dikomandani oleh beliau Gus Abbas, putra dari seorang pejuang nasional, di mana beliau adalah cucu dari Hadratus Syekh Mbah Kiai Abbas, yang ketika sebelum perang 10 November di Surabaya itu dinanti kehadirannya oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Perang jangan dulu dimulai sebelum kiai dari Cirebon ini hadir. Betapa hebatnya, betapa istimewanya Kiai Abbas ketika itu, sampai seorang Rois Akbar Nahdlatul Ulama itu menanti kehadirannya. Tidak boleh dilakukan mulai perang sebelum Kiai Abbas itu hadir di Surabaya. Begitu istimewanya Mbah Abbas. Dan sekarang cucunya memimpin perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yaitu Gus Abbas Piliyahsi, ya, Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Piliyahsi MA. Nah, kemudian Wapi nantang. Sementara Wapi merasa sudah hebat sekali. Nah, dia hanya menantang untuk bertanya, dalilnya apa? Manfaatnya apa PWILS? Dalilnya apa pembongkaran makam? Dalilnya apa? Hujahnya apa? Seputar itu. Itu Gus Abbas kemudian menyampaikan kepada saya melalui chattingan WA. Itu Gus Abbas mengatakan gak usah ditangkapin secara serius, hanya akan merusak perjuangan. Jelas Gus Abbas menyampaikan semacam itu karena nggak penting bagi beliau untuk berdebat dengan Wafi, ya Mas Wafi dan semua mukibin yang masih mengidap penyakit intelijensi eksklusitis. Jadi nggak penting, bukan tidak berani. Karena apa? Ada sebuah pepatah Jawa, menang ora kondang, kalah wirang, kan gitu. Jadi apa? Kalau nanti misalkan terjadi diskusi antara Wafi dan Gus Abbas, ini kan sama dengan berdebat antara seorang profesor dan orang bodoh, orang desa yang bodoh, atau orang kota yang bodoh yang nggak pernah sekolah. Seorang profesor kalau debat dengan orang bodoh itu pasti kalah. Karena apa? 1000 dalil disampaikan kepada orang bodoh, 1000 keterangan disampaikan kepada orang bodoh itu nggak menerima, jadi kalah, kan malu. Tetapi ketika si profesor itu bisa mengalahkan orang yang nggak pernah sekolah ini, yang nggak jadi kondang, nggak jadi istimewa, karena apa? Pantas saja orang lawan debatnya itu orang bodoh, kan begitu. Jadi Gus Abbas ini tidak mau meladeni tantangan diskusinya Gus Wapi, bukan apa-apa. Karena apa? Sangat-sangat nggak perlu. Bagi saya pun juga nggak perlu. Cukup saya saja yang bertanya kepada beliau, dan beliau menyampaikan kepada saya nggak usah ditanggapin secara serius. Nah, ini khusus kepada Mas Wafi ya. Kalau terjadi diskusi dan itu yang namanya Wapi nantang melalui media sosial. Nah, saya sendiri, saya nantang Rizik, nantang Bahar di media sosial. Kenapa saya melakukannya juga di medsos, di channel YouTube ini, di channel TV Al-Waha ini? Saya nantang menjawab tantangan Rizik, menjawab tantangan Bahar, menjawab tantangan orang-orang lain mukibin-mukibinnya. Karena apa? Karena mereka mengucapkan tantangannya juga di medsos. Rizik yang bilang, asah golok kalian, mereka kan pidato di depan umum terus dipublikasikan melalui medsos. Maka saya jawabnya juga melalui medsos. Coba kalau si Rizik, si Bahar itu bikin surat resmi, asah golok, bikin surat, ya kita ngelawannya juga pakai yang resmi.
Nah, dia mengucapkannya kayak begitu di panggung, di medsos, ya saya jawab dengan medsos. Lah ini Wafi nantangnya diskusi, itu kan berarti sebuah acara yang resmi. Lah kemudian ketika Wafi nantang itu pakainya medsos. Jadi Gus Abbas ya nggak perlu jawab karena banyak orang, ada tim medianya, termasuk saya adalah tim media dari PWI Laskar Sabilillah pimpinan pusat. Jadi cukup saya yang jawab karena di medsos. Nah, kalau Wafi itu nantangnya secara resmi pakai surat, ya, mestinya nanti jawabannya juga akan resmi juga, kan begitu ya, Mas Kibin, Mas Wafi, Mas Kibin lagi, Mas Mbak Kibin lah, yang laki-laki atau perempuan Kibiniat, kan perempuan Kibiniat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ditambah lagi Mas Wafi, kamu itu nantang pengennya diskusinya di rumahnya Bang Haji Roma Irama. Kalau diskusinya diskusi resmi, kan mestinya ada sebuah kepanitiaan, ada akomodasi, ada perizinan, ada tadi yang sampean bilang kan di tantangannya itu nanti dicatat oleh notulen. Nah semuanya itu kan butuh biaya, butuh pelaksana, panitia pelaksana yang mumpuni karena menghadapkan antara Gus Abbas dengan ente. Lah ente ngomong asal ngomong saja. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal itu? Siapa yang memfasilitasi? Siapa yang menghubungi Roma Irama? Siapa yang membiayai kegiatan itu? Ente nggak bilang sama sekali. Ya jelas saja Gus Abbas menyampaikan kepada saya cuma tersenyum. Dan ini terakhir nih, andai kata, bukan andai kata ini, Gus Wafi ya, bukan andai kata ini ya, Gus Abbas melihat postingan-postingan ente dan postingan-postingan isi Mukibin yang masih mengidap penyakit intelijensi eksklusif, yaitu penyakit kecerdasan. Gus Abbas itu cuma tersenyum, terkekeh-kekeh, tersenyum, ketawa-ketawa melihat orang-orang yang melecehkan beliau di medsos. Karena apa? Nggak penting ladenin. Saya saja yang bukan Gus Abbas itu tiap hari dapat telepon teror, dapat hinaan di komentar-komentar YouTube. Di komentar, coba Anda cek komentar-komentar di TV Al-Waha, kan banyak juga yang menghina saya, merendahkan saya, dan mencaci maki saya dan lain sebagainya. Dan tiap hari pula yang namanya telepon itu berdering, sampai kemudian telepon itu saya silent karena saking banyaknya orang yang nelpon neror setiap hari terhadap saya. Tak ladenin tapi bikin capek ya, dengan dibiarin aja. Saya cukup ketawa saja. Biarin, saya sampai menyatakan di akun Facebook, saya bilang silahkan Anda mengatakan apapun yang paling jelek terhadap saya. Itu hak Anda untuk mengucapkan, tetapi semuanya ada tanggung jawabnya. Seperti saya yang melakukan ini, semuanya ada tanggung jawab moralnya, dunia akhirat. Nah, sedulur TV Al-Waha, rasanya terlalu panjang kita ngomentarin tentang bulian dari orang-orang yang masih mengidap penyakit kecerdasan, para mukhibin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.